Halo guys, yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini ya guys ya. Cekidot. Jarang Bali we. Kerep lek aku daerah wali, kerep aku. Oh, Karena aku sidang barang ngono kuwi aku lek riwari wi. kui wi, saiki jarang Bali wi. Daerah wali. Aku. Kowe ndak tahu daerah wali? Ndak tahu aku. Lah nyapa? Yo ora tahu. Lan aku ora tahu yo mung ora tahu aku iki. Ndak tahu yo tahu aku kan ngomong ngono kuwi lho, Mak. Oh iya. Iya ora apa-apa rata ora masalah maksudnya yo ndak apa-apa ngono lho. Soalnya kan yo piye Mak arep jarang Bali kene aduh Mak. Yo ora enek kancane pisan arep dhewe yo ora penak. Tak baturi ora masalah lho aku. Oh, iya yes, oke. Ya Baturono ndak apa-apa. Jarang Bali, Mak. Daerah wali, maksudnya wisata religius, Pak. Oh, siap. Terus piye Mak ya aku biyen kenal nih guys sama YouTube aja. Jadi saya YouTube wis kenal terus Instagram terus saiki TikTok ngono. Dadi ora pernah Biyen aku follow kowe ora tau kek. Instagrammu opo karo aman? apa? Kowe Instagrammu opo? Instagram. Wis padha ae kek jenenge karo iki padha ae. Lho, kek biyen iki mantan aku ndak ero Instagrammu kek. Mak duwe nomormu akan ngono men. Ora ngerti demo apa ora ero aku men. Lho iki asli makane wong entai kowe dancuk. Aku yo lho, Mak. Ngono lho. Yo, mencoba golek masalah ya ganjinge. Coba to sing golek masalah aku ora gacingan iki. IG-mu apa? IG-mu aku ora IG-mu blang. Iya. Yo iki ku padha jenenge karo iki. Nah, golekane kok iki. Yo tak polo nih saiki iki. Oh, HP-mu akeh men. Piye, Mak? HP-mu akeh men. Iki tok iki lho, Mak. Lah iki lagi siaran apa tuh HP? Iya loro karo iki. Lah loro maneh. Wis Mak tak polo, Mak. Wis. Soalnya aku jane arep tak anu, Mak. Ya aku jane bosen, Mak, ini terus jane arep tak ganti Mas Marah. Ganti apa kowe? Asmaran karepku karo. Yo piye Asmaran ngono Mak karepku, Mak. Karo penah cilik to jenengmu, maneh. Lah iya, aku wis ngono kuwi ae. Hidupku sempurna banget lho wisan. Wis pol, Mak. Wah, wisan geduk. Weh, jare mbiyen joki derak Mak kowe, Mak. Biyen tapi. Permata yang hilang toh? Hah? Permata yang hilang. Weh jare mbiyen joki derak biyen tapi. Halah. Meh mati piye ngono lho. Oh, joki derak biyen. Ayo kelingan aku ya kenal biyen kan joki derak. Permata yang hilang. Oh. Febri kuwi mang pokoke enek siaran Febri, beres. Ngomong gini ku nglawas los, Mak. Ya ade paham, bodoh paham ya ade. Tak wong lawas los aduh soal iki. Nyamur ya. Iya gak apa-apa. Oh. Kowe ngerokok iki? Aku tak ngerokok ya. Lu lagian ngapain sih Agus kotak giginya kok kuning banget? Emang di dalam live-nya ya guys ya, dia tuh nggak ada menyebutkan kata nama Mas Yun sama sekali. Tapi dari obrolannya itu tuh sudah pasti ya guys. Dari tuh dia tuh bilang Wali, Permata yang hilang, Asmara, semuanya itu mengarah ke Mas Iyun. Jadi dari sinilah ya guys ya, memicu hujatan dari para netizen untuk Mas Iyun ya guys ya, yang mengatakan Mas Iyun adalah wali lah apa. Kan bermula dari ini juga gitu ya guys ya. Padahal dari si Sampitak sendiri sudah wes leren guys gitu. Yang aku sayangkan banget gitu loh, kenapa Mas Febri itu ikut-ikutan sih guys. Ini kan teman lama gitu kan, kenapa sih gitu kan, kenapa nggak langsung datang ke rumahnya Mas Iyun gitu, biar masalahnya itu cepet clear gitu loh, cepet selesai. Kalau hanya cuma saling sindir seperti ini kan jadi berujungnya tuh nggak baik juga untuk Mas Iyun gitu. Jadi tuh banyak kayak statement komentar-komentar yang memandang Mas Iyun tuh jadi nggak baik gitu loh, yang Mas Iyun lupa kacang kulit lah. Ya kita tahu sih dulu emang Mas Iyun tuh sering banget gitu bikin konten-konten bareng
Mas Kotek ini ya guys ya, Mas Agus ini sering lah di beberapa videonya tuh adalah seliweran sama Mas Agus ini. Cuman yang disayangkan gitu loh, harusnya kalau udah tahu dengan kesibukan seseorang ya gini loh guys, jelas beda ya gitu, jelas beda ketika seseorang dulu itu nggak banyak kesibukan terus banyak kesibukan tuh beda gitu. Apalagi Mas Iyun ya nggak bisa mengelola kesibukannya itu seorang diri, wajar lah dia mempunyai seorang admin gitu loh guys. Makanya sama Mas Iyun karena dia tuh mungkin nggak sempet sibuk harus ke adminnya dulu, atau enggak kan Mas Agus ini kan punya nomor teleponnya, telepon langsung lah gitu kan. Jadi permasalahannya tuh sepele, ketemu jagongan si Nabi mangan gorengan ya wis beres gitu loh. Jadi nggak ada saling sindir seperti ini gitu loh lur. Jadi dari sini kan memicu komentar-komentar yang nggak baik gitu loh dari para netizen gitu kan, saling sindir apa gitu kan. Yang kita butuhkan dari sebuah tok gitu kan, sosmed itu kan sebuah hiburan terus kata-kata yang memotivasi gitu, nggak seperti ini juga sih. Tapi kalau nggak begini ya nggak rame ya lur ya ternyata ya. Kata Mami Hesti itu semua orang itu emang munafik kalau nggak butuh netizen. Next video Ya. Ngomong. Selamat ulang tahun. Ya, Bi, makasih, Bi. Loh, Papi kok jarang gini tapi, Bi? Loh, maksudnya? Apa nih? Ini akunnya nongkrong di sini ya? Ya itu kan tak sulap. Gitu mas. Tak sulap, tak sulap, tak sulap. Nongkrong di sini gimana? Sulap, tak sulap. Tadi lagi di Jakarta. Iya, Bi. Ayo gaya apa? Sinetron. Sinetron TikTok. Oh iya, seru ya. Nanti kan ada peran-peran baru gitu ya. Ya. Iya, nanti akhirnya muncul kayak GGS, Ganteng-Ganteng Serigala, film lagi ada muncul lagi film Mahabharata, ya film lawas dulu, film zaman dulu kayak gitu ya, Bi. Ya nanti juga ada film Wali Songo. Tukang bubur naik haji. Tukang haji naik bubur. Tukang haji naik bubur. Ron tak tukang kado Janon. Iya, Bi. Trail ya. Enak aku, Bi. Jangan yang mahal-mahal, Bi. Jangan yang mahal-mahal. Yang biasa-biasa aja gitu, Bi. Nah, jadi nanti artinya biar aku tuh semangat untuk bisa beli barang-barang yang mahal. Gitu. Tapi sebulan apa gitu. Enggak, teman-teman. Papi Mami itu udah banyak teman-teman. Kalian ya, ini hal kecil aja ya. Sepatuku itu aku punya sepatu sekitar 30 ya. Yang 15 dari Mami. Sepatuku itu 30. Tapi sepatunya jarine wis gak nang omahmu. Ya, ada di itu Bi, sepatunya Bi, banyak. Gimana Nas? Di. Sepatuku dilelang kok. Itu sepatu sama ngawur cowok hari ini. Cukup guyone. Cong, kamu di mana, Cong? Di Malang. Ini nyamperin sama ke rumahnya temen lama, temen lawas. Temen lawas itu disamperin, jangan di roasting, jangan dibilang di live apa. Anak muda itu berkarakter, ya bukan keluar-keluar di sosmed lah. Halo. Yo, Ron ndak hap-hap cemas ya Ron. Enggak. Ya ini kalau ini gaco, Bi. Roni kan punya gaco Anas ini yang kuwecot ini. Oh iya. Tanggal apa, Mas? Oh, angkel. Mas Dika kok ini. Iya. Telepon be aku. Aleman itu apa Ron? Aleman itu kayak ngalem, Bi, ngalem. Oh. Anas kan Manja. apa? Kok Roni apa namanya? Roni mata-mata kok apa Ron? Kok ngelek ya? Ron. Roni mata-mata. Iya. Oh, iki Lah, aku anak. mata-mata ini kurang penggawean tapi. Nas, menurut kamu gimana Nas? Gimana Pi?
Roni mata-mata itu bener apa gak Nas? Menurut kamu Nas? Ya 70% bener sih, tapi harus diakui itu. Gak apa-apa. Apa-apa. Oh, kan iki rasa-rasa Ron. Sama? Iki kata tadi kan aku baca. Apa PTP-nya? Roni mata-mata makotek jadinya. Mata-mata apa wong PK kok mata-mata? Ya apa saudara ini? Mata-mata piye? Hei? Yo lah Mas Ron yo ngono. Teleponan nih nani rasa-rasan yo wis gak apa Mas Ron lah. Udah. Adanya. Ah, no, nggak ada aku rasan-rasan. Mending cerita apa adanya daripada mengarang cerita gitu loh Mas Ron. Waduh, kon asli kecet cangkemmu ya, bro. Asli A1 kan, bro. Kayak tempur nang medsos kan jelas menang, bro. Waduh, bro. Gak suka masalah aku Mas Ron, serius gak suka masalah. Tapi aku bukan gak mau masalah, soalnya masalah adalah perjalanan hidup. Tapi ada dua faktor masalah. Masalah disengaja atau masalah gak disengaja. Wah, Kalau iya. masalah gak disengaja itu contohnya kita apa segala. Kalau disengaja itu Masalah kita cari disengaja? masalah. Kayak gitu loh. Udah tahu itu jadi masalah kenapa dilakuin kayak gitu. Pintar, Bi. ngono ya, iya. Udah pintar, Bi. Pintar, Bi. Alah, Pi, dulu aku mau cerita ini Pi ya. Oke. Sempat di Malang. Aku ngakui aku bisa dikenal orang itu di Malang berkarya di Mamalela tuh. Nah, sempat keluar dari Mamalela. Nah, aku ini tuh redup lah. Kasarannya aku redup. Tapi aku nggak ada nyinggol Jeffrey Nicole sama Raffi Ahmad nih buat kita naik views. Kita tetap berkarya bikin coba komedi Madura. Nah aku gak naik, tetap aja pendapat juga. Nah berkarya di live, ketemu sama Mas Roni sama Papi lah, diajak kerja bareng, kerja sama. Nah gitu baru sip. Nah kalau nyinggol Raffi Ahmad ya aku sekarang bisa, tapi buat Gawedeng. Asli, Anas. Asli top. Top global. Asli, Anas. Oh, ngono ya berarti ya. Nah, jadi kalau pengen naik ya guys ya, pengen viewers naik, pengen kita itu dikenal banyak orang, ya kita harus menyenggol orang yang pamornya itu lebih terkenal gitu ya guys ya. Waduh, bisa nih Mas Anas ya. Tapi jangan dijadikan contoh guys. Bener apa kata Mas Anas ya, kalau redup ya berkreasi, jangan kita itu menyenggol orang gitu loh guys. Diultikan langsung sama mereka bertiga guys. Tapi nih ya guys ya, kalian pasti nggak akan pernah bilang seperti itu lagi kalau tahu tentang Mas Iyun. Siapa kira-kira yang tahu tentang Mas Iyun gitu kan? Ya hanya Mas Iyun yang sendiri, terus ya orang-orang deket gitu ya guys. Yang jelas tuh orang yang kenal sama Mas Iyun dan mengenal kepribadian banyak tentang Mas Iyun. Nah kalian kalau udah nonton video aku yang ini guys tuh, yang ini, tapi kalian tonton sampai habis ya guys ya. Di situ ada live PK dari Gung Ayu dan juga temennya Mas Iyun. Ini temen deket ya guys ya, yang jelas yang tahu banyak tentang Mas Iyun. Yang beberapa hari kemarin dari ulang tahun, terus dari kemarin itu beberapa waktu sama Mas Iyun gitu ya guys ya. Yang jelas ini temen lama, temen deket ya, tahu banyak tentang Mas Iyun ya guys ya. Nggak mungkin juga Mas Iyun itu nggak cerita tentang dirinya gitu, ataupun orang ini nggak tahu sama Mas Iyun gitu kan guys, karena mereka itu sering bareng ya guys ya. Siapa ya, Bos Semar itu ya guys, yang punya sound horek di area Kediri gitu guys. Kalian kalau dengerin ya guys ya, makanya kalau pas aku up video tonton sampai habis biar kalian itu tahu gitu ya guys. Kalian akan nangis, akan sedih karena kalian itu sudah menghujat Mas Iyun dan kalian akan merasa bersalah. Jadi di sini ya guys ya, sahabat Mas Iyun itu menjelaskan semuanya ya guys ya. Ya sebelumnya sebenarnya Mas Iyun sudah pernah menjelaskan ke live TokToknya, tapi kali ini sahabat dari Mas Iyun ini meluruskan ya guys ya, bahwasanya tuh hasil-hasil dari beli mobil, terus dari apa itu Mas Iyun itu belikan untuk apa namanya, hasil-hasil dari beli mobil itu ya hasil dari jual beli sapi gitu ya guys ya, yang beli mobil dan segala macamnya. Terus guys tuh guys, kayak
setiap Mas Yun itu live, kalau sehari itu kan dapatnya berapa gitu ya guys, ada berapa ratus gitu kan guys. Mas Yun itu selalu menyisihkan sebagian uangnya itu untuk orang-orang yang kurang mampu gitu ya guys. Bahkan setiap hari pas Mas Yun live gitu, misalkan hari ini live, malamnya itu guys, itu Mas Yun tuh selalu menyisihkan sebagian uang itu untuk tetangganya, untuk orang-orang. Kan kalian sudah lihat ya guys ya, ada video-video yang berseliweran Mas Yun tuh bagi-bagi gitu kan guys ya, orang-orang di jalan. Selama ini memang Mas Yun tidak pernah mau terbuka, bahkan tidak mau mengonteni gitu ya guys ya, apapun yang Mas Yun lakukan, dari mulai berbagi, dari bersedekah, apapun nggak mau Mas Yun konteni. Takutnya yang Mas Yun takutkan gitu kan, takutnya nanti dikira ria, terus haus validasi itu ya guys ya. Tapi di sini sahabat Mas Yun menjelaskan gitu, orang seperti Mas Yun loh guys, kok bisa sih, kok bisa sampai kalian tuh hujat-hujat seperti itu gitu. Dari penampilannya aja loh guys, coba kalian bayangkan, dari penampilannya aja gitu kan, yang dia itu biasa humble, di acara besar aja yang pengikutnya ya guys ya, ataupun penontonnya itu memakai sepatu dengan style yang boleh dikatakan wah gitu. Tapi Mas Yun gitu kan, yang mempunyai acara tersebut, bahkan menjadi bintang tamu di acara tersebut, hanya memakai sandal japit biasa. Ya walaupun banyak para netizen, itu sandalnya Mas Yun tuh bukan sandal japit yang murahan, itu sandal japit yang harganya sekian ratus gitu kan guys. Tapi dilihat dari cara Mas Yun itu berpenampilan gitu, dia nggak mau, dia itu tetap gini guys, tetap menginspirasi walaupun di dalam keadaan apapun gitu kan guys. Karena tujuan dia di dalam Sobat Ngarit ini guys, itu tuh ingin menginspirasi banyak orang gitu, lewat kesederhanaan, lewat yang hanya mungkin jangan biar seorang tukang ngarit itu nggak dipandang sebelah mata. Kalau tukang ngarit itu bisa gitu kan, bisa terus dia itu bisa menunjukkan gitu, nggak harus tukang ngarit, apaan sih tukang ngarit. Nah jadi Mas Yun itu guys menunjukkan sama kita semua gitu loh, bahwasanya tukang ngarit itu bisa gitu, bisa apa, bisa sukses gitu guys. Jadi Mas Yun tuh nggak mau kayak yang harus perlente, pakai ini pakai itu, segala sesuatunya tuh nggak harus gitu guys. Bahkan guys nih, waktu kemarin guys, waktu disuruh memilih motor guys ya, ini yang bener-bener bikin takjub. Bahkan momen ini mendapatkan beribu-ribu pujian dari para netizen ya guys ya. Itu kan Papi Tomli sudah menjelaskan ada beberapa motor, dan di situ tuh guys ya, di situ tuh motor yang paling mahal tuh si warna ini dengan warna ini. Dan nih guys, kenapa Kak Wahyu bilang begitu? Yang lainnya itu disuruh mengambilnya harus diundi. Jadi tuh yang diundi siapa yang keluar namanya dulu, nanti dia harus memilih warna apa gitu. Mas Yun itu dispesialkan sama Papi Tomli ya guys ya, dispesialkan, diistimewakan. Kamu nggak usah ikut undiun, kamu milih aja motor yang kamu suka. Tapi apa yang terjadi? Mas Yun menyuruh temen-temennya memilih dulu. Bahkan Mas Yun di saat suruh memilih motor duluan, dia itu tidak mau memilih motor yang paling mahal di situ. Padahal sudah dijelaskan ini yang paling mahal ya guys ya. Mas Yun malah memilih motor yang lebih murah gitu guys. Jadi di situ menunjukkan ya, Mas Yun itu nggak mau gitu ketika Mas Yun tuh misalkan bagaimana, yang jelas juga menjaga perasaan temen-temennya bagaimana gitu ya guys. Terus guys, dapat gift dari Tok, terus penghasilan dari YouTube gitu. Kalau orang yang nggak seperti Mas Yun, ini bukannya aku tuh wah Kak Wahyu terlalu ini nggak ya guys ya. Itu sesuai kacamata yang Kak Wahyu lihat. Kalau orang dapat gift, orang tuh biasanya tuh amit ngomong ya, ingin banget kita tuh gift aku dong, ini dong, biar aku ini. Itu kan duitnya biasanya kan yang jelas, aku bangga nih dapat gift banyak, aku live terus apa. Tapi Mas Yun pun live diatur, dan uang giftnya itu pun nggak untuk pribadinya sendiri, yang Kak Wahyu jelaskan tadi ya guys ya. Untuk sebagian itu untuk orang yang kurang mampu. Makanya kalian guys kalau udah nonton di video Kak Wahyu yang sebelumnya, yang Gung Ayu itu live PK bareng sama Bos Semar ya guys ya, Bos Semar Son
Kediri pasti kalian akan tahu ya guys ya bagaimana dengan Mas Iyun gitu. Yang tahu Mas Iyun siapa gitu? Ya orang-orang terdekat Mas Iyun. Wong liya ngerti opo gitu. Kita hanya sebagai penonton, apalagi orang-orang yang awam yang tiba-tiba masuk, yang baru masuk tiba-tiba terus ngomentari sesuatu yang aduh luar biasa gitu kan guys ya. Ya untuk untuk temennya Mas Iyun, konco lawas yang bilangnya konco lawas, ya semoga segera terselesaikan dengan bagus biar hujatan ini tuh nggak terus menerus untuk Mas Iyun gitu. Karena kasihan gitu ya guys ya, kasihan kalau misalkan hujatan ini tuh terus menerus untuk Mas Iyun. Ya mengurangi dosa Mas Iyun juga sih kalau kalian itu menghujat bla 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 dan segala macam, dan akan menjadikan nama Mas Iyun tuh semakin naik dan bersinar gitu ya guys ya. Semoga setelah ini para pembenci membuka mata, membuka hati, tapi kayaknya nggak mungkin deh Kak Wahyu. Ya Kak Wahyu kan hanya menjelaskan di sini, siapa tahu aja ya guys ya. Oke, baiklah ya guys ya, ditunggu terus video selanjutnya dari aku, Wahyu Karisma Official. Salam sayang untuk Sobat Ngarit Nusantara, salam sobabatan srek srek srek, Sobat Ngarit hura, Sobat Ngarit hura. Ditunggu terus video selanjutnya. See you, bye bye.